Silakan Siap. beri emoticon love kalau misalnya adik-adik semua bersemangat untuk mengikuti acara hari ini ya. Oke, ada Adik Heri, ada Adik Arfan. Alhamdulillah semua respon. Oke, kita awali dulu mungkin untuk hari ini. Kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama agar agenda hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adik-adik dan ibu-ibu atau bapak-bapak semua yang sedang mendampingi kegiatan hari ini, hari ini insya Allah nanti akan diadakan pembahasan mengenai soal yang sudah adik-adik semua kerjakan pada hari Minggu yang lalu ya, tanggal 18 Januari. Nanti hari ini akan bersama dengan Bapak Handoko. Bapak Handoko itu adalah seorang tim penulis soal juga yang terlibat juga menulis soal di soal tryout yang kemarin. Juga Bapak Handoko ini merupakan salah satu tim penulis yang nanti sering menulis untuk TPM-TPM yang ada di kota Yogyakarta. Oke. Sebelum kita adakan agenda pembahasan, adik-adik semua akan disapa oleh tim kami. Ada Bapak Ervin Widianto SIP, yaitu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Kemudian nanti juga ada Bapak Rizka Mahmudi Haris, yang nanti juga akan menyampaikan informasi mengenai sekolah kami SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Kemudian agenda inti, yaitu pembahasan soal, dan kemudian nanti acara lain-lain dan penutup. Oke, baik. Sambil menunggu anggota yang lain mungkin baru sedang ada keperluan dan nanti juga bisa join. Jadi kita mulai aja agenda yang pertama yaitu nanti pembahasan sambutan terlebih dahulu dari Bapak Ervin Widianto SIP selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Mohon maaf Bapak Ervin, apakah sudah berada di ruang meet ini? Sudah, Oke, nggih. sudah. Terima kasih Oke. Pak Ervin. Nggih. Untuk itu karena Bapak Ervin sudah berada di ruang meet, maka eh, sambutan dari Pak Ervin kami persilahkan waktu dan tempatnya. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasul ba'da. Rabbi surah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli ma ba'd. Yang kami hormati Bapak Andoko yang hari ini menjadi narasumber, yang sudah bersiap nanti bertemu dengan adik-adik. Kemudian yang kami hormati pula Ibu Susi yang membawakan acara, beliau adalah Wakakurikulum SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Dan ada Pak Rizka juga yang mengatur ini, Zoom dan juga live streamingnya di YouTube. Jadi hari ini kita juga live streaming di YouTube, dalam artian apa, nanti bisa direkod, masuk ke YouTube, setidaknya nanti bisa membantu ketika adik-adik nanti pada waktu Zoom, aduh aku kok ketinggalan pembahasan ini, nanti bisa dicek di YouTube. Salawat dan salam, mari kita aturkan pada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita, sehingga salah satunya nikmat Al-Quran yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan baik sebagai pedoman kita. Adik-adik semua, Bapak Ibu, ayah bunda mungkin yang mendampingi, saya sangat bersyukur sekali hari ini bisa ketemu dengan adik-adik semua dan ayah bunda nanti yang mendampingi, karena ini merupakan tindak lanjut dari tryout kami yang kami selenggarakan. Harapannya adalah kami bisa melayani adik-adik ketika nanti akan belajar dengan TKA yang insya Allah akan dilaksanakan bulan April. Sudah pada tahu nggih
akan dilaksanakannya tanggal berapa? Sampai Sudah. tanggal sudah, alhamdulillah. Ada sebuah pepatah yang bagus, itu ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada kalimat bagus ini. Preparation is the way to be success. Persiapan itu adalah jalan yang terbaik untuk bisa menjadi sukses. Nah, bulan April masih berapa bulan ini? Nanti akan terputus oleh Ramadan, kegiatan-kegiatan Ramadan. Nah, setelah itu baru bulan April, nanti setelah itu 2 bulan setelahnya. Nah, masih ada waktu sekitar 3 bulan untuk mempersiapkan. Dan salah satunya adalah saat ini untuk pembahasan soal. Kenapa? Karena soal-soal kami kemarin kita berusaha untuk dibuatkan oleh para pembuat soal sebetulnya. Kalau dulu sebelum ada TKA itu ada ASPD. Nah, pembuat soal ini yang kita mintakan supaya apa? Lebih mendekatkan adik-adik dengan soal yang sebetulnya. Nah, ketika ini nanti bisa diambil, itu berarti adik-adik, ayah bunda juga bisa mempersiapkan lebih siap lagi, dan harapannya nanti ketika TKA nilainya bisa maksimal. Amin. Amin, amin ya. Nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, dan nanti kalau TKAD nilai IPA nanti bisa maksimal. Hari ini kita siapkan untuk yang matematika. Nanti apabila ada keinginan untuk Pak sekalian yang bahasa Indonesia, sekalian yang matematika, atau besok Pak matematikanya, IPA-nya atau matematikanya tambah lagi Pak, kami masih belum paham soal ini, insya Allah nanti bisa kita bantu. Boleh dengan Zoom seperti ini, atau Pak kalau kami mau datang ke MUPAT boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Nanti akan diajari juga di MUPAT. Begitu adik-adik semua, ayah bunda, monggo kita siapkan adik-adik kita ini. Nanti ketika TKA sekali lagi kita berdoa. Harapannya nanti ketika TKA nilainya bisa maksimal, bisa nilainya bagus, bisa nilainya membanggakan orang tua. Ini yang paling penting ini, membanggakan orang tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, apabila nanti adik-adik juga berkenan akan ke SMP Muhammadiyah 4, nanti ada informasi, ada potongan, ada beasiswa dan lain sebagainya. Nanti bisa bergabung dengan sekolah kami. By the way, ngomong-ngomong ya, tadi video yang terakhir kalau ada yang nonton, itu adalah hasil kakak-kakak kalian kelas 9 ICT. Itu yang membuat kakak-kakak kalian. Bapak Ibu guru nggak ikut campur itu. Mereka membuat sendiri, edit sendiri, kemudian diberikan ke sekolah. Kalau ada yang nonton tentang apa tadi? Pak Ervin tanya deh. Kenangan. Oh, betul sekali. Betul sekali. Tentang kenangan di sekolah. Ya, seperti kalian besok. Kalian sudah kelas 6, sebentar lagi TKA. Habis TKA, nanti terus kelulusan. Pindahlah sekolah ke lebih tinggi. Ada kangen nggak ya ke sekolah asal gitu? Biasanya iya, ninggalin guru, bapak guru yang tersayang. Masya Allah. Biasanya akan seperti itu. Maka itu yang kemarin, tadi video yang terakhir itu juga dari kakak-kakak yang kangen sama gurunya, sama sekolahnya, sama nuansanya, sama main volley-nya ketika hujan. Itu ada tuh tadi videonya. Kalau ngelihat ya, itu kekangenan-kekangenan itu tidak kemudian membuat barrier atau halangan untuk maju. Nah, nanti setelah TKA, harapannya kalian semua akan bisa maju lebih baik lagi, maju untuk bisa menjadi pribadi lebih baik, anak soleh dan solehah, kemudian menguasai teknologi, bahkan nanti ada, kalau di kami di SMP Muhammadiyah 4 itu ada kelas peminatan bahasa. Nah, adik-adik, peminatan bahasa itu untuk mempersiapkan kalian ketika nanti menjadi citizen of the world. Apa itu? Adalah sebagai anggota atau penghuni dunia yang nanti bisa terikat oleh satu bahasa. Maka kita siapkan untuk itu tadi.
yang nanti menunjang pula untuk penggunaan ICT gitu. Tetapi jangan lupa juga kami juga menyediakan tahfidz untuk bisa menghafal Quran supaya jalan menuju ke surga bisa terbuka lebar. Nah, anak-anakku, tidak panjang kata karena nanti masih ada informasi, silakan diperhatikan, tolong disimak ayah bunda, ini ada informasi tentang sekolah kami, apabila nanti berminat, monggo bisa menghubungi kami, baik secara online maupun secara offline. Kemudian adik-adik nanti diperhatikan untuk pembahasannya karena salah satunya Pak Handoko ini adalah penulis soal juga di SPD, gitu je. Jadi untuk disiapkan tadi kemungkinan seperti apa sih? Apakah ada perubahan ASPD dan TKA? Soal-soalnya seperti apa yang kemarin kita sampaikan itu atau bagaimana nanti bisa dibahas oleh Pak Anto. Siap je? Karena nanti ada trik-trik untuk mengerjakannya. Bismillah. Dengan ini kegiatan untuk Zoom, untuk pembahasan soal, untuk tanya jawab, untuk diskusi, kami buka. Mari kita buka bersama-sama supaya mendapat barokah dari Allah untuk bisa berdoa. Kalau yang agama Islam monggo kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah, yang bukan dari agama Islam kami persilakan. Mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, silakan untuk bisa memahami, mempelajari dan lain sebagainya. Apabila ini mohon maaf nanti kalau baterainya Pak Ervin habis ya harus mencari colokan dulu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Susi untuk bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ervin atas sambutannya. Adik-adik, kalau misalnya ada teman yang masih join, bisa linknya ini dikirimkan ke grup kelas ya. Boleh, ini terbuka untuk siapapun, tidak hanya yang ada di grup Muforta yang tempat grupnya tryout, tapi ini bisa diikuti dengan teman-teman yang lain. Silahkan linknya bisa dibagikan. Nggak apa-apa, biar kita nanti belajarnya semakin banyak, anggotanya semakin bagus. Oke, gitu ya, adik-adik semua. Oke, baik. Untuk acara yang selanjutnya adalah informasi sekolah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Rizka Mahmudi Haris MPD. Untuk itu, kepada Bapak Rizka, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bapak Rizka, Oke, sudah. terima kasih Bu Oke, Susi atas terima waktunya. kasih. Nggih. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Oke, semangat ya. Semangat. Semangat. Ini paling sekitar 5 sampai enggak sampai lebih dari 5 menit lah ya. 5 menit saja. Nanti setelah ini kayaknya sudah Pak Handoko itu kayaknya sudah gabung ini tadi ya. Oke. eh ini sedikit saya informasikan ya terkait dengan informasi sekolah. Nah, mungkin yang kemarin belum disampaikan secara penuh saat kalian tryout di sekolah. Nah, ini eh, sedikit saya sampaikan tentang SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Bahwa SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta itu dia eh, berada, alamatnya ada di Jalan Kimangun Sarkoro nomor 43 di daerah Pakualaman Gunung Ketur Yogyakarta. Nah, itu adalah alamat yang ada di sekolah. Mungkin kan kemarin sudah datang ke sekolah ya. Nah, di sini eh, ini adalah profil dari kepala sekolah Pak Ervin Widianto SIP, dan visinya adalah terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, unggul, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Nah, ini adalah visi yang ada di sekolah di SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Nah, berikutnya. Nah, ini kalau kalian untuk referensi aja ini besok ya, ketika kalian mau daftar di SMP gitu ya. Nah, ini di SMP itu sangat terbuka sekali dengan yang namanya berkaitan dengan jumlah kelas gitu ya. Ada 4 kelas, ada 5 kelas, dan ada 4 kelas di kelas 9, 7, 8, dan 9. Nah, untuk yang kelas 7 itu yang dibahas adalah tentang istilahnya persiapan tentang
berkaitan dengan penerimaan siswa baru gitu ya. Nah, kita menerima 4 kelas, bisa sampai 5 kelas. Oke ya, gitu. Nah, berikutnya, ini adalah program-program tentang kelas yang ada di SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta, yaitu kelas ICT yang tadi hasil karyanya berupa video gitu ya, video tentang apa namanya, video hasil sinematografi gitu ya. Kemudian ada kelas bahasa khususnya bahasa Inggris gitu ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah kelas tahfidz. Nah, ini mungkin ya anak-anak yang memiliki hafalan yang cukup baik begitu, atau yang belum ya nggak apa-apa. Silahkan kalau berminat masuk di kelas tahfidz. Kemudian untuk yang kelas reguler itu kelas seperti biasa. Ada program ada 4 kelas programnya ya. Ada kelas ICT, kelas reguler, kelas tahfidz, dan kelas bahasa. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Ada ruang gamelan gitu ya. Kemudian ada lab IPA, kemudian ada lab komputer, perpustakaan yang nyaman gitu ya. Kemudian ada kantin, kantinnya itu cukup banyak. Ada 5 kantin gitu ya. Ada 4 kantin sama 1 koperasi. Nah, itu saya kira sangat cukup sekali untuk kalian misalkan mau jajan, lapar silahkan jajan gitu ya. Kemudian di UPAD juga punya ini masjid gitu ya, udah punya masjid. Untuk wifi bagaimana? Oh, kalau di sekolah wifi-nya sangat mendukung gitu ya. Nah, itu adalah fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah seperti itu. Nah, untuk kegiatannya bagaimana? Nah, kalau kalian mau tahu kegiatan sekolah ini banyak sekali. Gitu ya, ada market day yang kemarin-kemarin itu ada 18 stand yang yang dikelola oleh kakak-kakak kelas 7 dan kelas 8. Dan itu adalah salah satu bagian untuk berwirausaha begitu ya. Untuk berwirausaha. Bagaimana caranya berwirausaha itu yang baik begitu. Gitu ya. Sehingga nanti bisa mendapatkan bagaimana cara menghitung angka untungnya gitu ya, menghitung untung dan ruginya bagaimana cara mengelolanya. Nah, itu adalah bagian dari aktivitas yang ada di marketing. Kemudian ada outdoor activity, ada penyembelihan hewan kurban, pesantren Ramadan gitu ya. Kemudian ada paskibraka yang setiap tahun kita menjadi petugas paskibraka kecamatan ya. Levelnya bukan lagi sekolah atau kelurahan tapi sudah levelnya kecamatan begitu. Kemudian ada study tour, manasik haji dan lain sebagainya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak kalah serunya dengan yang sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Nah, kemudian ekstrakurikuler nih mungkin yang mungkin kalian bertanya apa saja sih ekstrakurikulernya, ini cukup banyak gitu ya. Silakan nanti yang mau diambil apa gitu ya. Nah, terakhir kemarin sore itu kita juga ada eksibisi ya, eksibisi tentang futsal. Ini mungkin yang senang futsal bisa ikut di futsal. Kita ada eksibisi gitu ya, pertandingan antara SMP Muhammadiyah 4 dengan SMP Muhammadiyah 3 kemarin ya, dari sekolah yang lain. Nah, itu juga digunakan untuk bagaimana sih keterampilan anak itu bisa teruji begitu. Gitu ya. Kemudian ada tari, karawitan gitu ya. Itu semuanya kita fasilitasi dari sekolah. Gitu ya. Ini adalah beberapa prestasi yang mungkin bisa kami sampaikan. Nah, cara pendaftarannya bagaimana? Bisa offline datang ke sekolah, bisa online langsung ketik saja di di Google gitu ya, di Chrome gitu ya. Ketik saja SMP Muhammadiyah PPDB atau SPMB SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta gitu. Nanti langsung muncul di atas sendiri, tinggal menuliskan, oh ini loh daftarnya gitu ya. Nah, itu adalah cara pendaftarannya. Begitu anak-anak. Nah, ini tampilan websitenya seperti ini ya. Ini tampilan websitenya yang ada di SPMB. Nanti silakan tinggal daftar di sini, upload di sini. Silakan nanti langsung tidak perlu repot-repot. Tinggal nanti konfirmasi melalui nomor yang sudah tertera. Gitu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk terkait dengan persyaratan nanti tinggal dikomunikasikan saja. Gitu ya. Nah, ini adalah beberapa kegiatan ya, dokumentasi-dokumentasi. Nah, ini paskibraka yang di Kecamatan Pakualaman ini masuk di keraton ya. Jadi foto bersama dengan dengan Pak Camat
dan juga nanti ada dari keraton begitu ya. Kemudian ini adalah saat kemah HW gitu ya. Saat kemah HW ini ada kelas 7 dan kelas 8. Kemudian ini ada outdoor activity membuat batik gitu ya. Kemudian ini ada Bustanul Quran gitu ya. Bustanul Quran untuk bagaimana biar anak-anak itu tetap bisa membaca dan menulis gitu ya terkait dengan Al-Quran. Kemudian ini kegiatan kemarin ya tryout, tapi ini yang tahun lalu gitu ya. Kalau yang kemarin belum kami tampilkan di sini. Kemudian di sini ada pemilu. Nah ini pemilu ini juga tidak kalah pentingnya. Jadi di sekolah itu memang diberikan apa namanya kegiatan pemilunya ini benar-benar seperti pemilu yang ada di Indonesia, gitu ya. Jadi pemilunya itu ada orasi dari ketua IPM, gitu, jadi calon, kemudian ada kotak suara yang mungkin digunakan untuk nyoblos, kemudian ada apa namanya kartu suaranya juga dan lain sebagainya, gitu ya. Kalau ini kegiatan di kelas 9. Ini MPLS dan Fortasi kita ajak keliling gitu ya, salah satunya di Gedung Sudirman gitu ya. Kemudian ini bakti sosial, ini penghargaan sekolah, ini tim futsal yang ada di sekolah gitu ya, yang kemarin apa namanya tanding gitu ya, eksibisi. Nah ini juga bagian dari ini sebentar lagi Ramadan ya. Nah ini kita bagi-bagi takjil gitu ya, bagi-bagi takjil. Tahun lalu ada 8.000 pieces gitu ya, makanan yang kami bagikan gitu ya. Ini untuk apa namanya yang berbuka di jalan itu bisa sambil lewat yang bisa kami berikan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk informasi sekolah gitu ya. Semoga nanti informasi ini bisa diterima oleh adik-adik semua. Begitu, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Susi atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Pak Rizka. Adik-adik semua perlu diketahui ya, kemarin kita habis melaksanakan TPM. Nah, SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta ini adalah sekolah yang merupakan sekolah unggulan ya, termasuk sekolah unggulan di Muhammadiyah. Jadi kalau SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta ini peringkatnya itu nomor 3 Muhammadiyah sekota. Ya, jadi kalau adik-adik semua sudah menerima informasi tadi dan nanti mungkin tertarik mendaftarkan di sekolah kami, monggo bisa dipertimbangkan karena besok kalau sudah PPDB itu nanti bisa rebutan kursinya sama adik-adik sekolah yang lain ya. Monggo untuk dipertimbangkan. Bisa, kami juga menerima inden ya adik-adik semua. Bapak Ibu, monggo segera untuk bisa menghubungi admin kami. Lewat admin bisa atau melalui web bisa ya. Oke. Untuk itu karena waktunya sudah jam 9.38, kita masuk ke acara inti yaitu pembahasan soal-soal tryout SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta yang nanti akan diisi oleh Bapak Handoko. Untuk Bapak Handoko, sampun di ruangan ini. Ampun Ibu. Oh iya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya, Salam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Handoko sudah on time untuk datang ke ruangan Zoom meeting ini. Silakan untuk membahas tryout nggih Bapak bersama dengan adik-adik dari beberapa sekolah ini mungkin di SD Muhammadiyah dan negeri di Kota Yogyakarta. Oke, untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Selamat berhari Sabtu ini ya. Semangat sekali di hari Sabtu ini. Teman-teman adik-adik semua ini mau belajar bersama ya di hari ini. Perkenalkan, nama saya Agus Trihandoko. Biasa dipanggil Pak Han atau Pak Handoko. Saya mengajarnya sekarang ada di SDN Sokowaten Baru. Untuk sebelumnya saya mengajar di SD Budi Utama Yogyakarta, terus pernah di Piungan juga, ngajar juga di beberapa bimbel juga. Nah,
Kebetulan hari ini saya diminta untuk belajar bersama dengan teman-teman semua, adik-adik semua, untuk membahas soal yang sudah dikerjakan kemarin ya. Gimana soal kemarin? Mudah-mudah ya? Setengah-setengah. Oh, setengah-setengah. Yang mudah. Oh, ada yang susah juga. Ya, insya Allah hari ini kita akan fokus ke matematika dulu ya, karena waktunya hanya 1 jam. Nanti kemarin ada request, Pak, yang susah itu ternyata di matematikanya. Oh ya, kalau begitu kita akan coba maksimalkan dulu di matematikanya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tidak usah segan-segan untuk bertanya. Pak, saya masih belum jelas, mohon diulangi lagi, Bu. Bisa. Ya, nanti ada yang agak susah, yang mana nanti kita bahas bersama-sama. Terus nanti kalau merasa kesusahan, nanti bisa raise hand, bisa nanti kita bahas bersama-sama. Kalau misalnya Pak Han membahasnya kurang jelas atau terlalu cepat, nanti boleh disampaikan, Pak, mohon maaf, terlalu cepat, bisa pelan-pelan, atau kalau suaranya terputus, mungkin karena jaringan atau sinyal juga nanti bisa disampaikan. Gitu ya. Apakah sudah terlihat untuk screen saya? Sudah. Oke, kita mulai ya. Untuk yang pertama, dimulai dari nomor 21. Ini soal yang sebenarnya paling gampang ya. Nah, soalnya pada dasarnya seperti ini. Pecahan yang senilai dengan bagian yang diarsir. Nah, kira-kira yang diarsir itu ada 4 bagian. Dari berapa pertanyaannya? Bentar ya. 8. Dari 8. 8. 8 atau 16 ya? 8. 8. Oke, coba. Harusnya ada garisnya seperti ini adik-adik. 1, 2, 3. Ada garis tengahnya seperti ini. Kalau hanya seperti itu akan kelihatannya seperti 8, tetapi sebenarnya bukan 8. Kalau 8 bagian pasti garisnya tidak akan seperti ini. Nah, kalau sekarang ada berapa ya? 16. Jadi berapa bagian? 16. 16, betul. Jadi 16. 4 per 16. 4 per 16. Sorry. Mohon untuk tidak, ini layar ya, biar Pak Han saja yang mencoret-coret, biar tidak terganggu teman-temannya. Oke, ada 4 per 16. Yang senilai dengan ini berapa ya? Ngerti. Kalau kita perkecil, itu bisa menjadi berapa? 1 per 4. Nah, atasnya lagi dikalikan 2 jadi 8 per 32. Atasnya lagi jadi, kalau kita kalikan 3, hasilnya adalah 12 per 48. Jawabannya adalah D. Ada yang benar kemarin? Mbak Yuni benar, aku yang aja yang salah. Oke, nggak apa-apa ya. Untuk belajar. Nomor 2. Ini termasuk soal yang lumayan mudah. Soal nomor 2 ini, bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakan soal seperti ini, kita bisa jadikan satu jenis dulu semua. Boleh desimal semua. Boleh kalian jadikan pecahan biasa semua. Jadi kalau Pak Han coba untuk jadikan pecahan biasa, nanti biar jadi desimal juga sama ya. Kita lihat. 2 3 per 8. Kita jadikan pecahan itu jadi berapa? 2 kali 8 ditambah 3. Jadinya 19 per 8. Terus ada Janu. Janu, kita jadikan pecahan biasa berapa ini? 203. 2, Di belakang koma berapa angka? Ada 2 ya? 1, 2.
per 100. Ah. Untuk selanjutnya ada Wisang. Wisang. Ya Allah. 235% berarti berapa? 235 per 100. 100. Iya. Terus Komar. Komar itu 59 per 100. 59 per 100. Nah, Apa loh? Aku kan desimal, bukan pecahan. kok per 100? Pernya berapa ini? Coba dilihat. 25. Per 25 dong, bukan per 100 ya. Iya, hati-hati untuk ngecek, jangan sampai salah. Nah, sekarang kita jadikan pecahannya ini per semuanya sama. Jadi per berapa ya kira-kira? Per 1000 ya? 100. 8 bisa nggak jadi per 100? Kan bisa. Kesusahan Bisa. ya kalau 8 jadi per 100. Iya. Dijadikan per 1000 kali 125. 19 dikali 125. Semuanya dikali 125. 19 dikali 125 hasilnya adalah 2375. Per 1000. Per 1000 ya. 2,375. Ya, jadinya nanti 2,375. Yang ini jadikan per 1000 juga jadinya 2030. 2000. Kali 10 kan? Kali 10 atas kali 10. 1000. Yang ini Bisa di sini kerubuk nih. 230. 2,350. Iya, tulis. Delok toh. 200 2350 per Oh, 1000. Nah, ini dikali berapa? Biar bisa jadi 1000. Kali 14. Kali 14. 40. 14 kan bisa toh. Bisa. Kali 40 ya. Kan biar bisa jadi 1000. 25 kali 4 kan 100. Tambah 0, 1000. 1000. Jadi 59 dikali 4 berapa? 2360. Nah, dari sini kita bisa cek. Uang saku Komar lebih banyak daripada uang saku Wisang maupun Bobby. Komar di sini 2360. Wisang 2350. Bobby Salah. Salah. Nah, terus Salah. kira-kira yang benar yang mana nih? C. 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 Yang benar C. Jadi uang saku Janu lebih sedikit daripada uang saku Komar. C. Woi, pinter-pinter ya ternyata. Masih muda ya soalnya. Ya. Selanjutnya, ini juga Jawabannya soal ya. Aku 2 nih. Gimana ini jawabannya? Ya, Dua-dua. Benar. Harga buku tulis. Oh ya, sebelumnya kalau model MCMA seperti ini nanti akan ada biasanya ada 2 jawaban benar dan 1 jawaban salah, walaupun tidak menutup kemungkinan ada pilihan-pilihan lain. Biasanya kita akan menemukan seperti itu. Oke, harga buku tulis dan pensil yang dibeli Siva adalah 22.200. Tuh. Ya, salah. Nih. Buku tulisnya berapa? Buku tulisnya 3.500 dikali 6. 21. 3.500 dikali 6. Ada berapa? 21.000. Oh, 21.000 ditambah apa ini? 1.500. Hasilnya 1.500. 1.500. Jadinya jawabannya adalah 20.500. salah ya. Ya, kalau ditambah gini. Salah. Oke.
seluruh belanjaannya adalah 27.000. ini Ini benar ya, tadi Benar. benar. 21.000 ditambah 4.000 ditambah 1.500 ditambah 1.000. Nah, terus uang kembaliannya dari 30.000 dikurangi 27.500 berarti 2.500. 2.500. Betul lagi. Jadi jawabannya adalah salah, benar, dan benar. Nah, Benar. betul lagi. Abang dapat uang. Kemarin ada yang dapat 100 nggak sih matematikanya? Anak saya berisik banget tau. Oke. Ya, sekarang lanjut. Desa Wanareja dapat bantuan pupuk 8 karung dari Pak Agus dan 6 karung dari Pak Bambang. Beratnya adalah masing-masing 15 dan 20. Akan dibagi kepada 16 petani. Berarti ini gampang ya diapakan? Diapakan dulu nih? Dikalikan dulu, baru dijumlahkan. Terus akhirnya nanti dibagi ke 16 orang ya. Dari Agus dulu. 8 dikali 15. 8 dikali 15. Terus 121. 121. 8 kali 15. Apakah 121? Ayo dihitung lagi yuk, yang benar. 120. 120 aja. Waduh, kalau 121 nanti nombok loh. Siapa mau nombokin 1 kilo? Yang ngomong. Ya. Terus ada Pak Bambangnya 6 dikali 20. Gampang banget. 120. 120 lagi. 120 ditambah 120 adalah 240. 240 dibagi 16. 15. 15 kilogram masing. Bener. Benar. Oke, bagus Deng. Oke. Selanjutnya di sini ada Bu Anissa yang mempunyai persediaan tepung 2,6 kilogram, kemudian membeli lagi 3,5. Digunakan untuk membuat kue sebanyak 4/2/5. Kita lihat dulu. Persediaan tepung dari Bu Mira adalah sekian. Mari kita jumlahkan dulu ya. Dijumlahkan. 2, 1, 2, ditambah 3, 1, 2. Bapak ini nomor. Mana lagi, Bang? 2 tambah 3 dulu. 2 tambah 3 berapa? 5 ya. Ya. Jadikan per berapa nih? Jadi enak. 6 sama 2 KPK-nya adalah 12. 6. 12. 6 itu gampang. Kan 2 bisa jadi 6. Oh iya, iya. Iya, 2 bisa jadi 6. Tinggal dikali 3. Bawah kali 3, atas kali 3. Jadi 1 ditambah 3 kali 1. 3. 3. Jadinya adalah Ada yang mesti. 6 per 6. 6. berapa? 5, 4 per 6. Oke. 5, 4 4 per per 6. 6. 4 per 6. 5, 4 per 6. Ini bisa kita sederhanakan. 4 per 6 jadi berapa? 5, 2 per 3. 2 per 3. Berarti jawabannya betul ya? 5, 2 per 3. Oke. Nah, kalau selisihnya berarti dikurang. Paham tulis bawahnya sini ya. Selisihnya itu berarti dikurang. 3,5. 3/1/2 dikurangi 2/1/6.
Oke. Berapa ini? 3 kurangi 2? 1. Kita jadikan per 6 lagi ya, seperti tadi. Dikali 3, atas juga dikali 3. 3 dikurang 1. Hasilnya adalah 1, 2 per 6. Kalau disederhanakan jadi 1, 3. Mosok 3 sih? Ini aja 2 kok. 1. 1 per 1 per 3. 3. Sih. 1 per 3 yang benar. Ya, jadi ini salah. Sekarang pilihan yang terakhir. Benar, Sisa salah. tepung yang setelah dibuat. Biasanya kalau udah benar salah pasti jawabannya harusnya benar ya. Tapi kita perlu pastikan terlebih dahulu. Sisa tepungnya berarti ini 5/2 per 3 ketika dijumlahkan ya. 5/2 per 3. 5/2 per 3 dikurangi 4 per 5. Oke. 5 kurangi 4, 1. Ini KPK-nya berapa? 3 sama 5? 15. 15 ya. Untuk jadi 15, 3 kali 5, 2 kali 5, 10. 10. Ini kali 3. 5 kali 3, 15. 2 kali 3? 6. 6. Jadi 1, 4 per 15. Per 15. 15. Oke. Betul ya? Selanjutnya. Nomor selanjutnya. Benar, salah, benar. Jadi Bentar, jawabannya? Pak. Oh iya, benar, salah, benar. Oke. Salah. Bentar, Pak, bentar. Ya. Benar. Ini dihapus saja, nggak usah itu. Lanjut. Nomor 26. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Cara cepatnya aja ya, Pak An lebih senang pakai cara cepatnya nih, biar kalau kamu ngitungnya lebih nyaman. Cara cepatnya adalah seperti ini. Ini kan lahannya itu kan 1 peta. Berarti kan 1. Dikurangi setengah bagian dibuat untuk rumah. Berarti dari 1 itu setengahnya untuk rumah. Dikurangi lagi. Seperempatnya lagi untuk toko. Dikurangi lagi 1/8 untuk garasi. Nah, jadi berapa ini? Kita 1 itu kan sama dengan 1 per 1. Ini kan boleh. KPK-nya adalah? Ya. 8 ya. Ya, 8. Dijadikan per 8. Maka ini dikali 8, atas juga dikali 8. 8 dikurangi, ini dikali 4. Kurangi 4. Ini dikali 2. Ya. Jadinya 2. Yang ini sudah 1/8 dikurangi 1. Hasilnya adalah 8 kurang 4 kurang 2 kurang 1. 1/8. Nah,
Ini adalah 1/8 ini adalah yang untuk dijadikan taman. Maka luasnya adalah 1/8 dikali tanahnya 1.200. Berapakah hasilnya? 1.200 dibagi 8, hasilnya adalah 150. Jawabannya ya. Oke. Oh. Gitu. Ada cara yang lebih ribet sebenarnya, tapi bisa. Setengah dikalikan 1.200 dulu, 1/4 dikali 1.200, 1/8 dikali 1.200, nanti hasilnya itu dikurangkan dengan 1.200. Tapi kalau Pak Han milih pakai yang cara ini, jadi lebih cepat. Pakai cara ini. Oh my God. Benar. Nah, jawabannya sama aja ya kalau mau dikurang-kurangkan seperti tadi. Oke, selanjutnya di sini. Desa Sidomoyo memiliki 2 pos ronda, yaitu di ujung utara dan selatan. Petugas pos ronda wajib membunyikan kentongan setiap 12 menit sekali, yang selatan 15 menit sekali. Ini kira-kira apa ya kalau kayak gini tuh? Pakai cara apa? KPK. KPK, betul. Pakai cara KPK. Oke. Kalau pakai cara KPK, kalian biasa pakai tabel atau pakai apa? Bebas ya. KPK kan ada beberapa cara. Ada pakai Tabel. ada yang pakai tabel. Ada yang pakai tabelnya pakai tabel prima, ada yang pakai tabel biasa. Ya. Sama, Pak Han juga lebih suka menggunakan tabel. Tabelnya kalau Pak Han pakai tabel bilangan prima. Oke. Karena ini butuh tempat yang agak panjang, saya pakai ini ya. Tadi KPK. KPK antara 12 dan 15. Yes. Kan bilang di sini prima, kayak yang prima. Dibagi bilangan prima. Berapa? 3 ya. 12 Dua. 4, 15 bagi 3, 5. 5. Terus yang sini 4 dibagi bilangan primanya 2, sisanya 2, 5 dibagi 2 nggak bisa. 5. Habisin dulu, bagi 2, 1, ini nggak bisa. Baru kita lanjut ke 5. Bagi 5, 1 bagi 5 nggak bisa. 5 bagi 5, 1. Sudah selesai. Jadi KPK-nya adalah 3 dikali 2 kali 2 kali 5. 3 kali 2? 60 hasilnya. Ya. 10. Oke, hasilnya 60. Berarti KPK-nya adalah setiap 60 menit sekali. Ya kan? Enak nih ngitung. Ya. 60 menit sekali kan dimulai dari pukul 21. Setelah 21 berarti pukul 22. Setelah pukul 22, pukul 23, terus pukul 24 sama pukul 1. Setelahnya kan pukul 2. Jadi kalau tadi selesainya pukul 1.30 berarti yang pukul 2 nggak dihitung. Hanya ada ini 1, 2, 3, 4, 5. Membunyikan bersama-sama adalah 5 kali. Kita kembali ke soal. Oh, 5 kali. Iya. Ya. Jadi kembali ke soal. Jawabannya 5 kali. C. Karena di sini hanya selesainya pukul 1.30. Berarti pukul 2-nya belum. Oke, selanjutnya seperti ini. Pak Tony memanen sayur-sayuran yang di kebunnya. Hasil panennya yaitu 96 kg tomat, 84 kg mentimun, 72 kg cabai. Saat disortir ternyata ada tomat dan cabai kondisinya kurang baik.
6 kilogram. Terus akan dibagikan sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang ada, warung yang ada di desanya. Jadi, kira-kira pakai cara apa ini ya, kalau seperti ini? FVP. FVP. FVP, iya. Kalau ada sebanyak-banyaknya, itu biasanya pakainya FVP. FVP. Ya. Lagi. Nah, yang perlu kita ingat, tadi ada yang busuk. Jadi harus dikurangkan terlebih dahulu. Jangan dipakai angkanya langsung. Misalnya, tomatnya tadi 96 kg. Busuknya 6 kg, berarti tomatnya sisa 90 ya. Terus, mentimun tadi, tidak ada yang busuk. Maka tetap 84. Yang busuk lagi cabai. Cabainya dari 72 kg, busuknya 6. 72 dikurangi 6 adalah 66. Nah, kita bagi dulu ke bilangan primanya. Ada berapa ini? Genap semua berarti bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 45. Terus 84 bagi 2, 42. 6 bagi 2, 33. Bagi lagi ke angka yang sama. Bagi 3. 45 bagi 3 adalah 15. 42 dibagi 3, 14. 33 bagi 3? Ya, 11. 11. Nah, ini udah nggak bisa ada yang sama lagi, karena nanti pasti akan ada strip. Ingat, kalau syaratnya FVP itu harus yang tidak ada stripnya. Ya, kalau misalnya Pak Han tuliskan di sini ada 11, dibagi 11 ini strip, 15 bagi 11 nggak bisa, 14 bagi 11 nggak bisa, 11 bagi 11 1. Jadi ini sudah tidak akan memenuhi syarat semua ke bawah. Maka FVP-nya 2 kali 3 kali 3 sama dengan 6. 6. Nah, maka akan dibagikan ke 6 warung. Sekarang kita lihat timunnya 90 kg dibagi 6 warung. Hasilnya adalah Bu, ada tipe gerak. 15. Ya. Ini ya, 90 dibagi 6 hasilnya 15. Timunnya 15. Sorry kok timun tadi. Tomat. Itu yang M. 84 dibagi 6 berapa? 14. Oke. Terus ada cabainya 66 kg dibagi 6. Hasilnya adalah 11. Nah, ini kita jumlahkan. 5 tambah 4 tambah 1. 0, 10 ya. Nyimpen 1. 40 kg. Jadi jumlahnya adalah 40 kg. Kita kembali ke soalnya. Jawabannya adalah D. 40 kg. Ada yang benar kemarin? Aku. Oh, banyak yang benar ya. Mungkin sebenarnya soalnya nggak terlalu susah, tapi waktunya ya. Untuk matematika waktunya yang kurang ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya apa-apa. Semakin banyak berlatih, nanti akan semakin cepat untuk mengerjakannya ya. Nah, nomor 9 nih. Gampang ini. Kita lihat. Di dalam kardus terdapat 6 kardus kecil. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama Benar. Betul, ada 6. Nah, dibutuhkan tambahan 7 kardus lagi. Ini ada berapa toh volumenya? 1, 2, 3. Volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi.
Panjangnya ada 3, lebarnya ada 2, tingginya ada 2. Harusnya isinya ada berapa? 3 kali 2 kali 6 kali 2 lagi? 12. Harusnya ada 12 nih isinya. Baru keisi 6. Berarti kurangnya harusnya berapa? Butuh berapa lagi? 6. 6 lagi. Jadi bukan 7. Salah. Nah, sekarang ini dilihat dari depan. Ini kan tumpuan kardus ya. Ini 1, 2, 5 sampai 1. Ini kelihatan. Tasnya terkurung. 5, ini 1. Terus lagi pasti nomor 4 sama nomor 2 ini. Benar kan? Benar. Istilahnya benar. Jadi benar, salah, dan benar. Benar. Ya. B. Benar. Benar. Nih tiang bendera nih. Hati-hati ya untuk tiang bendera dan tali. Kalian harus membedakan. Ya. Kalau ujung yang diikat itu adalah ujungnya berupa tali, kalau ujung yang diikat berupa tali nanti dua-duanya berkurang. Ini dua-duanya berkurang. Tetapi kalau ujung yang diikat itu berupa tiang, nanti yang berkurang salah satunya saja. Contohnya seperti ini. Pak stop share dulu ya. Coba kalian nanti bisa tunjukkan jarinya seperti ini dan seperti ini. Sambungkan ruas jari yang atas ini, bagian ruas jari sini dengan ruas jari yang sini. Nah, ketika disambung berhadapan seperti ini, nanti akan seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang ini akan tetap utuh. Satu jari yang depan sini akan tetap utuh. Tapi jari yang belakang akan berkurang satu ruas jari. Ya. Jadi bukan dua-duanya berkurang kalau sambungan. Yang berkurang hanya satu sambungan saja. Gitu ya. Jadi yang jari yang ini tetap utuh, yang jari yang belakang karena disambung ke, jadi berkurangnya satu ruas. Jelas nggak? Jelas. Jadi di sini ini kembali lagi ke soal. Yang ini bagian ini yang berkurang hanya satu, bukan dua-duanya dikurangkan. Kalau mau mengurangi bagian yang tengah boleh, kalau mau mengurangi bagian yang atas juga boleh. Pak, coret-coretan itu, Pak. Jangan coret-coretan yuk. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita kurangkan satu saja. Kita jadikan ke bagian meter semua nggak apa-apa. Karena jawabannya nanti adalah di meter. Sudah di meter. 235 cm kalau kita jadikan meter adalah berapa? 2350. 23 kok 50 cm kan naik. Meter ke senti kan naik 2 kali. Kalau naik maka nambahi koma 2,35. Lupa ya? Jadi kalau tangga ini ada meter, dm, terus cm. cm ke dm kan naik 1, 2. Naik 2 berarti dibagi. Kalau naik dibagi. Kalau turun dikali, ditambahkan nolnya. Kita kembali lagi ya.
Tolong. Mungkin admin Pak atau Bu Susiana bisa dikunci ya, biar tidak bisa dicoret-coret oleh Baik, adik-adik. Pak, saya sampaikan adminnya itu Pak Rizka ya. Sebentar, nggih. Saya kondisikan nggih, Pak. Oke, Mohon maaf adik-adik semua, mohon untuk tidak coret-coret di layar, nggih. Nggih, terima kasih biar, Pak Handoko, biar nanti kami semuanya jelas. kondisikan. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Jadi di sini kita kurangkan tadi 235 dibagi 100 berarti adalah 2,35. Maaf ya, Pak. Oke. Terus kalau 2 desi kan tadi naik 1, maka dikurangi jadi 0,2. Hasilnya adalah 2,15. Nah, sedangkan yang bawah sudah 2,1 meter nih. 2,1 meter dikurangi 2 desimeter dikurangi 0,2. Hasilnya adalah berapa nih? Berapa sih? 1,9. 21 dikurangi 2 kan 19 ya. Jadi 1,9. Nah, tadi Pak An menyampaikan bagian yang tengah tidak diubah. Karena kita cukup salah satunya saja. Bagian yang tengah tetap 1,92 dm jadi 1,92. Ya. Hasilnya kita jumlahkan adalah tulis di sini 6, 7, 3, 2 tambah 5, 7, 1 tambah 9 tambah 9, 19, nyimpen 1, 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1, 5. 5,97. Bener. Kocak. Bentar Pak, catat dulu Pak. Boleh. Satu dikurangi 0,2 sama dengan 1,9 dikurangi 597. Udah Pak, lanjut Pak. Nah, Bentar, lanjut. Pak. Bentar. Ya, Lanjut. ditunggu dulu yang belum. Ih, kocak. Lanjut, Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Oke. Lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini ada 22 kemasan. Oh, bukan 22 kemasan. 3 jerigen dulu. 3 jerigen pakaian. Masing-masing berisi 10 liter. Berarti ada 30 liter ya. Karena masing 10 liter. Berarti ada 30 liter. 30 liter itu sama dengan berapa mililiter ya? Berapa mili ya? 1 liter itu berapa mililiter? Ini kan nanti semuanya mililiter, maka kita jadikan mililiter dulu. 1000. 1000. Berarti kalau 30 liter ada
30.000. 10 liter. Ya, 30.000 mililiter. Nah, kita lihat yang A. Ada 22 kemasan yang dapat dibuat. 30.500 mililiter jadinya berapa kemasan A? 30.000 dibagi 1.500. Coret 2, coret 2. Harusnya ada 20 kemasan ya. 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 30 bagi 15 kan 2. Harusnya hanya ada 15 kemasan. Sorry, ada 20 kemasan. Berarti yang A itu salah. Berarti Udah, salah kan, Pak? iya, A-nya salah. Sekarang kita lihat yang B. Ada 10 kemasan A dan 30 kemasan B. 30 mililiter. Ini kita bikin 10. 5.500. Kita akan bikin 10 nih. 10 kemasan kan? Maka dikalikan 10. 10. 1.500 dikali 10 adalah 15.000. 15.000. Nah, ini ada 15.000. Dari 30.000 sudah kepakai 15.000. Berarti sisanya adalah 15.000. 15.000 lagi. Ini masih ada sisa 15.000. 15.000. 15.000 ini dibuat kemasan B. Kemasan B adalah 500 ml. Kita bagi 500. Karena Dibagi kemasan B kan 500. Coret 2, coret 2. 150 bagi 5. 3. 15 bagi 5. 15 bagi 5 berapa? 3. 3. Masih sisa nolnya 1. 30. Jadi 30. Ini benar. Jadi kemasan B-nya bisa jadi 30. Maka benar. Benar. Sekarang kita lanjut ke yang C. Yang C ada 20 kemasan B. 20 kemasan B. Kemasan B isinya 500. Kita bikin 20. Ada berapa berarti kemasan B-nya? 500 dikali 20. 10. 5 kali 2 berapa? 10 ya. Nolnya belum dipakai 3. 1, 2, 3. Jadi ada 10.000 yang kita pakai. 10.000 liter dikurangi 10.000 masih 20.000 liter ya? Ya. 20.000 liter. 20.000 mililiter kita jadikan kemasan C. Kemasan C itu 250 dibagi 250. Hasilnya adalah 80. Jawabannya benar. Jadi salah, benar, dan benar. Benar. Ya. Benar. Mohon maaf Bu Susi, ini nanti sampai pukul berapa Nji? Bisa dicukupkan mawon sampai selesai pembahasannya nggak apa-apa. Tapi ini Pak Handoko ada acara mboten, kalau tidak dicukupkan mohon sampai selesai nggak apa-apa Pak. Oh, oke. Begitu saya selesaikan Nggih. aja. Mungkin nanti Adik-adik yang nggak apa-apa ya. bagian Bagian yang sulit aja ya nggak apa-apa. nanti yang bagian akhir ini yang nomor 40 sama 39 itu mudah, kita nggak usah ya. Dari 38 sampai 38 sama 40 itu 38 sampai 40 itu bahan rasa semuanya bisa. Nanti kita kita bahas sampai 37 ya. Ya. Karena Terima yang kasih, yang Pak. bawah itu semuanya bisa insya Allah karena soalnya mudah. Ini juga gampang nih. Intinya Kita lihat bawangnya jumlahnya berapa ini? Kita jadikan gram semua karena jawabannya dalam gram. 1 kilogram berapa gram? 1.000. Nah, 1 kilogram adalah 1.000. Maka jadi ada
1000 ditambah 500 ditambah 200 ditambah 100. Jadinya adalah 1.800. 1.800. Pinter. Dibagikan ke dalam 4 kantong plastik. Hasilnya adalah 450. 450. Jadi, jawabannya. Apa kamu A. Lanjut, Pak. Pak, lanjut. Pak, lanjut, Pak. Nah, Agak. dari adik-adik tunggu dulu ya. Kayaknya Pak Handoko baru terkendala sinyal ini. Coba adik-adik kerjakan yang selanjutnya dulu. Nanti sambil nunggu pembahasannya ya. Ya, Bu. Ya, insya Allah. Ditunggu sebentar dulu ya. Ya. Oke, sambil nunggu Pak Handoko. Coba, ini Bu Susi tanya. Kira-kira adik-adik semua senang nggak sama kegiatan ini? Sudah difasilitasi Senang. pembahasan. Senang. Senang. Beri Senang. like kalau senang atau beri tanda jempol kalau suka. Beri emoticon ya. Intinya kecuma Love atau mama jempol. Oke. Kalau misalnya besok kita ketemu lagi di kesempatan yang lain, kita mau bahas mapel yang lain. Adik-adik mau dibahas mapel apa coba? Di chat di kolom komentar. Ipas, ipas. Ipas. Bebas. Coba di chat di kolom komentar ya, mau dibahasin apa? Kan ini udah Ipas. matematika nih. Oke, coba Ipas. chat ya. Pengen apa? Kan ini udah matematika. Oke, ada yang IPA, ada yang IPA aja. Kok bahasa Indonesianya gampang ya? Ipas. Ya. Oke, oke, oke. Sip, makasih komennya. Oke, kemudian kalau nanti kita mau ada tryout online nih, online. Kira-kira adik-adik tertarik untuk ikut nggak? Online. Ikut. Biayanya apa? Kalau misalnya online mungkin bisa nggak bayar tuh karena online kan nggak datang. Oh ya. Tertarik nggak kira-kira? Iya, oke, Tertarik. tertarik ya. Ya. Nih di sini ada Pak Rizka. Halo Pak Rizka. Ya ini tergantung deh. Kayaknya aku juga Ya, ada. Bu. Gimana? Iya, ini Pak Handoko baru terkendala kayaknya Pak tiba-tiba langsung Oke, keluar. sekedar. Ini sudah Nggih, chat mungkin saya ini ada sebentar. informasi. Oh Oke. oke, nggih, ditunggu dulu ya adik-adik ya. Ya. Oke. Ya. Terus kalau misalnya nanti ada ini adik-adik. Hmm. Ini ada yang satu sekolah datang semua. Ada yang satu sekolah. Kendala terlempar Dari ini. SD mana aja nih? Oh, Aku sudah bisa SD Pak Handoko? Muhammadiyah Halo? Karangtengah. Muhammadiyah Karangtengah. Oke. Oh ya. Dia bangun Nah, ya, ini adik-adik semua, Bapak Handoko sudah bergabung dengan kami. Pak Handoko, monggo dilanjutkan lagi untuk hal yang berikutnya. Oke. Terlempar untuk dari Zoom. Jadi saya ganti device terlebih dahulu karena ada kendala. Kita akan melanjutkan lagi ya. Soal nomor berapa ya Bapak? Tadi sampai nomor 30. Tadi tak sampai Iya. nomor 30. 33 ya?
Ketiga, Pak. Ya, tiga-tiga, Ya, Pak. 3-3. Kita lanjutkan Tiga lagi. dua di mana ini? 3-2-nya tadi udah selesai ya. Dapat 450 gram kan? Ya. Sekarang kita lanjutkan. Ini Tiga-tiga. sebenarnya mudah. Pak yakin adik-adik semua pasti bisa karena ini mudah sekali ini. Kita hanya perlu menambahkan jam keduanya, jam Evita ditambahkan di pagi hari tambah siang hari terlebih dahulu. Iya. Hmm. Coba kalau Pak Han mau cek, ini karena ini soal mudah. Coba dihitung sendiri. Pak Han kasih tahu caranya ya. Evita ditambahkan jamnya dulu. Dihitung. 3 jam tambah 3 jam. Ada berapa jam? 6 jam. Sekarang menitnya ditambah. Nggak usah diubah dulu. Nggak usah diubah jadi detik dulu. Menitnya. Apa 50. tahu miliaran? Ya, coba dihitung. Ini kan 6 jam. 50 tambah 35. Ada Miliaran. Siapa isi miliaran? 85. Orang. 80. Terus sekarang detiknya. Ada berapa detik? 15 detik tambah 59 detik. Kabarnya mama batuan. 15 tambah 59. 7. 4. Ya. Ya. Sek. Sini. Ya. Kenapa ini Pak? Ya Allah Pak. Bentar. Ini karena Pak An ganti device jadi ada kendala sebentar ya. Soko jelentang pala. Kepala. Bisa pinjam. Kabar lintang. Kita jangan pamer. Tapi aku kebelet. Aku kebelet. Jangan. Nggak apa-apa. Kebelet ini. Tinggal diginiin doang. Udah. Ya Pak, ada kendala. Pak, nge-lag ya Pak? Ayo, aja. Iya ini sebenarnya agak ada kendala ya. Ada kendala. Ayo, Ayo, sahabat. Jadi siapa? Asus kita. Oh. Azam mau kita Asus semua orang. Oke, coba kalian hitung sendiri coba. Bangun tapan. Tadi Alasan baru. Aku azam kan wis tak jedek. Kok tuh lah melbu melu darah melu. Sabar Kak Ros. Astaga. Ya Allah, siapa yang Tadi ini? sudah dihitung ini. Salah semua lah. Di sini kan ada 6 menit 85 detik 74 detik. 6 jam 85 menit 75 detik. Ya. 75 Ya Pak, ya. detik. Terus yang satunya ada berapa? Yang Anita. Kalau dijumlahkan
Anita 3 1 jam tambah 3 jam, 6 6 jam. Menit 30 menit 6 tambah 20 jam menit. 52 menit 10 Oh, detik 52. 30 menit tambah 5 21 menit kok. 30 tambah 21 ya 51 dong. 51 gitu sih. Sekarang detiknya 35 tambah 35 70. 70 2 tambah. Nah, sorry kok ditambah dikurang ya? Dikurang. Iya dikurang Pak. Ya, harusnya dikurang karena selisih. Kurang. Dikurang. 74 kurangi 70 sisa 4. 8 4 dikurangi ya 51 6 6 dikurangi bro. Dikurangi. iya 15 34. iya Nah, sekarang ini dijadikan detik semua. 34 menit dijadikan detik, 4 detik dijadikan detik. Jadinya dikali 60. Coba dihitung sendiri yuk. 34 dikali 60 karena dijadikan detik. ya Yuk, dihitung. 34 kali 60 berapa? 2040. Betul, 2040 ditambah 4. 2044. 2044. C Bener. jawaban. Betul. oh Nah, yang ini ya selanjutnya. Selanjutnya ini agak lumayan bisa dibilang agak susah, tapi nggak susah banget sebenarnya. Kita hanya perlu mencermati gambar dan mengerti maksudnya. Oke, di sini seperti ini. Beni dan Udin berangkat Beni dan Udin berangkat sekolah dari rumah masing-masing mengendarai sepeda. Udin berangkat pukul 6.20 dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam. Sedangkan Beni bersepeda dengan kecepatan 10 km per jam. Mereka sepakat tiba di sekolah dalam waktu yang sama. Jadi kita harus ngitung waktu yang tiba di sekolahnya itu kapan. Nah, pertama, yang sudah diketahui terlebih dahulu. Yang sudah diketahui adalah punyanya Udin. Nah, Kita akan mengetahui waktunya Udin terlebih dahulu. 6 menit. 6 menit. Bukan dong. Coba hitung lagi. Jarak untuk mengetahui 12 waktu. menit Pak. 12 Iya, menit menit. Betul, 12 menit waktunya Udin. Jadi, caranya bagaimana? Jarak dibagi kecepatan ya. ya Jarak dibagi kecepatan. Jaraknya ada 2,5 tambah 1 kilometer. Jaraknya adalah 3 kilometer. ya Dibagi kecepatannya Udin adalah 12 menit. 15 kilometer per jam. hmm Dikali waktunya 1 jam itu ada 60 menit. 60 menit Dikali 60 menit. Hasilnya tadi adalah 12 menit. menit Nah, sekarang kita lihat. Kalau dia berangkatnya pukul 6.20, tiba di sekolah pukul berapa? 6.32 Iya, 6.32. Terus, sekarang kita akan menghitung waktunya dari si Benny. Kita lihat Benny. Waktunya Benny berapa menit? 9 menit 9 9 menit. 9 Dari menit jaraknya 1,5. Kecepatannya dikali adalah 10 km per jam.
Mama cabut ini statusnya. dikali 60. Ketemunya adalah 9 menit. Nah, kalau 9 menit ini berarti dia kan akan sampai di sekolah tadi bersamaan pukul 06.32 ya. Si Nggak tahu Benny kamu. harus berangkat pukul berapa? Nggak punya teman. Jadi Benny harus 6.23. berangkat pukul berapa? 6.23. 623. 6.23 karena Non. 32 Weh. kurangi 9 menit. Ya. Jawabannya adalah 6.23. Jawabannya D. Bener. Berat gak ini? Kalau enggak Pak hapus ya. Udah? Udah, Pak. Oh Udah, ya. Pak. Ya sudah, saya hapus ya. Lanjut ke soal berikutnya. 35. Nah, 35. Ada yang merasa kesusahan nggak? Kayaknya Tidak. mudah ya Tidak. 35. Ini kita hitung kelilingnya. Kelilingnya berarti di sini 25 ditambah 19 ditambah turunnya lagi. Ini kan 25 ya. Turunnya sampai sini. Ya, 8 meter. Ditambah kesininya ada 19, tetapi dikurangi pintunya. Jadi ada 25 19. ditambah 19 ditambah ditambah 8. ini 25 lagi kan. 25. Ini 8, 7, 10. 8, 7 sama 10 kan 25 juga. 25. Iya. 25 sama 19 lagi. Tambah ini 19 19 lagi kan ke sini. 19 Ya. lagi. Dikurang ada pintunya. Pintu masuknya sepanjang 5 meter. Berarti kan harus dikurangi. Pintu kan nggak mungkin dipagari kan. Jadi Ya. dikurang 5 meter. Hasilnya adalah 2.158. panjangnya dulu hasilnya. Ketemunya nanti adalah 83 meter. betul 83 meter. Nanti hasilnya adalah 83. 83 di sini. Oke. 83 dikalikan 26.000. Jadi 2.158. Iya, 2.158. dikalikan dengan ini jawabannya itu. Oke, soal terakhir ya. Oh, ini aja. 36 gampang ya. 36 Pak Han nggak perlu bahas ya. Kita langsung ke 37 ya. Ya. 36 kan tinggal volume kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi udah selesai. Ya, iya. Nah, yang ini bisa nggak? Sudut Belum bisa. ABC, sudut Belum, Pak. ABC dikurang BCD 30. Nah, ini kita biasanya pakai persamaan linier atau persamaan kuadrat. Ya, pakai kuadrat. Persamaan linier nanti. Pakai ini. Bentar ya, Pak Hanser yang baru. Karena agak panjang, jadi Pak Hanser saja. Kamu ke angkasa. Masa depan nilai itu nih. Nyanyi. Oke. Lanjut, Pak. Ya, jadi tadi
kalau kita sebutkan sudutnya, kita tadi kan menyebutkan di sini ada sudut ABC ditambah BCD adalah 30 derajat. Sorry, bukan Ya, ditambah. Ya, di ABC dikurang BCD adalah 30 derajat. Nah, sekarang yang ditanyakan ketika Ada yang namanya nggak BAD ada, tapi dia tambah punya bahasa BCD. Indonesia ada ini, tapi IPA sama ini nggak ada gitu. Nggak tahu. Makanya ini parah ini Muhammadiyah ini yang paling parah dia doang. Makanya dia pakai Zoom sekarang untuk BAD inilah untuk apa ya ditambah meminta maaf. BCD. tambah Hasilnya sama dengan berapa? Nah, kita 30 ibaratkan seperti ini. Kita ibaratkan 180. yang ini, ABC ini kita ibaratkan adalah huruf A. Ya, Sedangkan yang ini, yang BCD kita ibaratkan huruf B. Sudut A dikurangi sudut B adalah 30. Nah, sekarang kita lihat lanjutnya. Sudut A kurang sudut B adalah 30. Maka kita anggap saja A adalah B-nya kita pindah ke sini, pindah ruas ke sini. Kalau pindah ruas jadinya dibalik tandanya. 30 pindah ruas. Tadinya kurang jadi ditambah B. Sampai sini jelas belum? jelas. Jelas. Jadi kita ibaratkan ABC ini adalah huruf A, BCD adalah huruf B. Jadi A dikurangi B adalah 30. Maka kalau mau ngitung A itu harusnya 30 ditambah B. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Ini kita ibaratkan lagi huruf A lagi. A ditambah B hasilnya adalah 180. Kenapa bisa 180? Kita kembali lagi ke sini, ke soalnya. Kita kembali lagi ke soal dulu. Nah, ini kan satu bujur sangkar atau satu kotak itu biasanya itu jumlah sudutnya adalah 360 ya. 360, iya. Nah, berarti kalau separuhnya adalah 180. Ya. Jadi kenapa kok tadi Pak kok itu bisa 180 A ditambah B-nya? Karena separuh kotaknya adalah 180. Tuh. Oke, sampai sini jelas ya? Ya, Nah, kita ganti huruf A ini kita ganti dengan persamaan yang ini 30 ditambah B. A-nya Pak Han ganti ini ya, 30 ditambah B. 30 ditambah B. Ini ya, A, 30 ditambah B, ditambah B lagi, tambah yang ini sekarang. Adalah 180. 30 ditambah B tambah B hasilnya adalah 2B. Kita kelompokkan yang sama. 2B
Hasilnya adalah 180. Nah, kita pindahkan lagi. Yang angka dengan angka, huruf dengan huruf aja. Angkanya kita pindah ke sini. B-nya berapa itu, Pak? Iya, kita hitung. 2B sama dengan 180 dikurangi 30. 30. 150. Ya, B-nya adalah 2B adalah 150. Ya kan? Ya. Berarti kalau 2B 150, 1B-nya berapa? 250. Eh, Eh, kalau ada 75. iya 75. Kalau ada 2B itu 150, berarti satunya kan 75. Karena dibagi 2. B sama dengan 75. Nah, udah ketemu nih 75. Nah, Nah, sekarang kita lanjutkan ke sini. Kalau sudutnya itu 180, satu sudutnya adalah 75, maka sudut yang lain berapa? 180 kurangi 75? 100. 105. Nah, yang kita hitung adalah sudut yang kecilnya ya. Yang kita hitung adalah sudut 75 atau 105-nya kalau yang kecil. 75. 5. Berarti tadi ngitungnya adalah sekarang kita kembali lagi ke atasnya. Kembali lagi ke sini. 75 ditambah sudut kecil lagi 75. Hasilnya adalah 150. Jadi sudut yang dicari adalah 75 75. ditambah 75. Hasilnya adalah 150. Jawabannya adalah yang B. B. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ini mau dicatat dulu? Iya, Aku Pak. mau dicatat. Ya. Yeay. Udah, Pak. Bentar, aku belum. Nggak usah nunggu kamu. Ini masa Sebentar ini ada kesalahan penulisan sedikit. Pak, ada yang nyoret-nyoret loh, Pak. Ya, udah dihapus tuh. Sing hasil kayak sama net. Ini Ibu tanggung. Oh, bapaknya pergi kemana lagi? dong. Ih, kenapa sih banyak banget tadi? Sabar. Sabar dong. Terus. Kayaknya aku udah selesai nggak sih? Udah ya kayaknya. Udah selesai ya ini. Udah. Oh, Sudah selesai menurut catat? Belum. udah. Oke, Belum. Ya.
Kayaknya soal yang susah tinggal yang ini, yang lain sih gampang ya. 38 itu gampang banget itu. Itu cuman perkiraan atau taksiran. 39 diagram gambar, 40 diagram batang. Itu pasti benar. 3940. Cuma butuh teliti dalam menghitung. Itu aja. Kalau caranya nggak ada yang susah. Sama ya hidupnya ya. Marketing. Tahu leh. Dewek center. Sudah? Udah, Pak. Sudah. Oke. Kalau sudah, saya kembalikan lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu dari soal-soal yang sudah kita bahas ataupun yang belum kita bahas? Tidak. Tidak, Kalau Pak. ya, saya akan kembalikan lagi untuk ke tim. Apakah masih ada di tempat? Nadine. Nadine mana Ini Pak Nadine? Han. Oke. Ada Pak Rizka, oke? Ya, siap. Sama gue. Saya tutup dulu untuk sesi dari saya. Terima kasih untuk meluangkan waktu hari ini sudah belajar bersama Pak Handoko hari ini. Semoga apa yang Pak Han tadi jelaskan bisa menambah pengetahuan untuk kalian. Kalau ada yang kurang, Pak Han mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi untuk Pak Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Wabarakatuh. terima kasih Pak Han atas bantuan penjelasannya. Semoga adik-adik ini yang ada di sini bisa lebih paham terkait dengan materi matematika ya tadi Pak ya, mapelnya ya. Ya. Iya, Pak. Oke, tadi sudah selesai sampai nomor berapa Pak? Sudah selesai sampai 30? Berapa tadi 20 ya? Sampai 37, tapi yang 38, 39, 40 itu saya yakin adik-adik semua itu sudah bisa karena itu soalnya nggak terlalu susah ya semuanya ya. Insya Allah semuanya benar semua Oke. karena diagram batang dan juga diagram gambar. Oke. Terima kasih Pak Han atas bantuannya. Semoga bisa membantu adik-adik semua dan menjadi keberkahan untuk Pak Handoko juga. Amin ya rabbal alamin. Men. Oke, adik-adik gimana? Oke, bisa Lumayan, udah kita lebih paham. tindak lanjuti lain waktu ya. Ini biar nanti untuk mapel yang lain oke. Ada Oke. IPA, ada bahasa Indonesia. Ya, tadi yang disampaikan sama Bu Susi itu ada kaitannya dengan misalkan kalau kita adakan tryout online, nah itu nanti kita lanjutkan lah gitu ya, kita lanjutkan, kita buatkan online dan saya kira kemungkinan ya nanti tidak ada biaya, gratis istilahnya gratis lah ini ya gitu untuk memfasilitasi adik-adik yang ada di sini gitu ya. Nah, selain itu misalkan nih, ini saya sampaikan juga nih kaitannya dengan pembelajaran di SMP Muhammadiyah 4 itu juga sangat apa ya istilahnya inovatif. Misalkan kalian mau belajar di sekolah itu ya, guru-gurunya itu juga oke-oke kalau yang ada di MUPAT gitu ya. Nanti makanya silahkan bisa gabung nanti misalkan kalian lulus sudah dari SD sudah ikut TKA langsung aja gabung ke sekolah atau hari ini pun juga boleh mau daftar gitu ya. Ada potongan biaya ketika kalian daftar masuk ke dalam ketik aja SPMB SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta nanti di Google ada yang paling atas. Nah, itu silahkan daftar di situ langsung mendapat potongan 50% potongan biayanya sampaikan ke orang tua. Gitu ya. Cukup hari ini saja loh ya. Nggak ada hari bukan hari yang lain ya. Tanggal 24 Januari 2026. Nah, itu ya tawaran yang mungkin menggiurkan nih buat adik-adik semua. Sampaikan ke orang tua. Cukup hari ini saja ya. Silakan. Ya. Nanti bisa langsung gabung ke SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Gitu ya.
Nah, ini monggo saya kembalikan ke Bu Susi terkait dengan apa namanya yang memandu acara ini tadi. Oh ya Bu, masih ada satu lagi nih sedikit biar tidak apa namanya tidak kelewatan nih informasinya. Sebentar. Nah, di kelas di Mupat itu kan ada kelas bahasa ya. Nah, kelas Bapak yang bahasa itu punya kegiatan mana? yang cukup menarik. Nah, ini contohnya. Ikut, Ini ikut. ada aktivitas kelas bahasa yang benar-benar kelas bahasa itu berinteraksi dengan apa namanya? Sensitif ya Pak ya. Berinteraksi dengan orang-orang yang berkompeten. Salah satunya ini dari luar negeri kita datangkan ke sekolah. Nah, gitu ya. Nah, ini kita datangkan ke sekolah untuk berinteraksi dengan anak-anak yang ada di sekolah. Nah, ini program ya. Kita bersama dengan Lingua Pro pembelajaran di sekolah. Pembelajarannya asik ya. Silakan boleh apa namanya nanti dieksplor ya. IG-nya SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Gitu ya. Banyak tidak hanya itu ya, banyak sekali kegiatan bahasa yang kita kerjasama dengan bahasa Inggris, mohon maaf, kita kerjasama dengan apa namanya UAD. Ini salah satu contohnya. School life. Hello everyone. Salah satu contohnya. Welcome to our English lesson. Today we are Mungkin going ada yang to learn kenal ini ya. this video Nah, first. Shall we? Skip aja ya. Kalau ada yang kenal ini. Hi everyone, my name is Aisha. Today, I want to tell you about my school life. I really love my school, so I want to share you guys about my story. My school's name is SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta. It's a big school with many of classrooms, a library, a canteen, and a schoolyard too. The teachers are fun and the students are kind. I usually go to school at 6:30 in the morning. School starts at 7 o'clock. Let's try to imitate her, shall we? So I want to share you guys about my story. Oke, itu ya. Sekilas tentang aktivitas kegiatan pembelajaran di kelas bahasa ini khususnya ya. Ini khususnya kelas bahasa. Nah, untuk yang kelas lain gimana? Ada campus tour gitu ya, campus tour yang digunakan di kelas IT itu kemarin kita ajak benar-benar ke kampus kalau kalian tahu MMTC gitu ya. Nah, itu sekolah yang benar-benar fokus sama sinematografi. Nah, itu yang nanti kita ajak untuk kerjasama. Itu saja Bu Susi informasi yang bisa tambahan yang kami sampaikan. Monggo kami kembalikan. Terima kasih. Alhamdulillah terima kasih Pak Rizka. Adik-adik semua terima kasih atensinya hari ini ya. Semoga materinya bisa dipahami dengan baik. Terima kasih juga kepada Bapak Handoko hari ini sudah memfasilitasi kami untuk belajar bersama adik-adik di sekolah SD di Yogyakarta ini ya. Adik-adik semua besok kalau ada tryout akan kita adakan secara online. Nanti bisa diikuti ya, infonya ada di grup, jadi jangan keluar dari grup. Oke, siap ya, tidak keluar dari grup ya. Nanti akan ada banyak lagi agenda, ada tryout online, ada bedah kisi-kisi, ada lagi yang lain. Terus WA grup itu juga sifatnya umum. Nanti kalau masih adik-adik teman-teman yang belum join di grup itu bisa diajak join, nggak apa-apa. Kita terbuka untuk semua yang ada di SD di Kota Yogyakarta. Terima kasih adik-adik semua. Ini tadi sudah foto bersama belum Pak Rizka? Oke Bu, kalau ya, belum kita foto dulu, nggak apa-apa. Oke, kita dibuka ya untuk kameranya, kita foto bersama dulu. Pakai kerudung. Belum pakai Ya, kerudung. nggak apa-apa. Iya, tidak Oke. apa-apa. Pakai baju Bisa bebas tidak apa-apa. action Tidak sudah ya, perlu siap? berseragam. 1, Action. 2, 3, action. Oke, sebentar. Ini scene 1. Bentar, masih ada beberapa scene soalnya. Oke, satu lagi. Ada 2 scene. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sudah Bu Terima Susi. kasih adik-adik semua. Oke, terima kasih Pak Rizka.
Oke, alhamdulillah acara sudah berlangsung secara lancar. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama ya adik-adik ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tunggu kami, tunggu SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta dengan kabar-kabar terbaru yang lain. Jangan keluar dari grup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.